Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu 4 sebab penghambat rezeki. Apapun nikmat yang Allah berikan patut kita syukuri walau itu sedikit. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur dan dapat memanfaatkan nikmat yang ada dalam ketaatan dan ketakwaan pada Allah. Sebab yang pertama penghambat rezeki adalah tidur di pagi hari. Kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki? Karena waktu pagi adalah waktu penuh berkah. Dari sahabat Sahar Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim peleton pasukan, beliau mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Sahar sendiri, yang meriwayatkan hadits ini, adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan di antara kita memanfaatkan waktu syubuh dan pagi untuk malas dan enggan bangun syubuh. Kalau tidak bangun syubuh, bangun paginya jam 6 saat matahari telah terbit. Setelah syubuh tidak rutinkan zikir pagi atau baca Al-Quran, malah kembali lagi ke tempat tidur. Kalau menunggu pun pada sholat syubuh di masjid sampai matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, lalu mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dan ini bahayanya jika meninggalkan sholat syubuh, maka akan lepas dari jaminan Ol-Nolha. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan yang sering tidak sholat subuh termasuk orang munafik. Nabi bersabda yang artinya, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Sebab kedua penghambat rezeki adalah sedikit sholat. Sedikit sholat berarti kurang ketakwaan, padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Sebab ketiga penghambat rezeki adalah bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga jadi sebab rezeki sulit datang. Karena seorang muslim dituntut kerja dan tawakal pada Allah. Contohilah burung seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Yang artinya, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, dan ia berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi bersabda, sebagaimana hadis burung di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Merekalah sebaik-baik teladan. Jadi tidaklah boleh beralasan karena sibuk ibadah dan berdakwah, sampai malas bekerja. Ibnu Alan mengatakan bahwa As-Suyuti berkata, Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'ab Al-Iman, hadis ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai, enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki. Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki karena burung tersebut pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki. Inilah keutamaan bagi seseorang yang rajin mencari nafkah untuk keluarganya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, yang artinya,
Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari. Tanda keempat sebab penghambat rezeki adalah tidak amanah. Tidak amanah, ini juga jadi sebab orang sulit percaya. Kalau yang lain sulit percaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggung jawab sehingga mendapatkan rezeki dengan mudah? Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanat pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, 3 tanda munafik adalah jika berkata, ia dusta, jika berjanji, ia mengingkari, dan ketika diberi amanat, maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk di sini pula adalah tidak amanah dalam melunasi utang. Ingatlah bahwa utang akan menyusahkan seseorang di akhirat kelak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.